Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan dari contoh kasus SPT 1721. Berikut terdapat soal, PT Putra sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Berikut adalah data penghasilan karyawan selama tahun 2020. Berikut ini biodata dari PT Putra sendiri. Selanjutnya, ada data biaya perusahaan. Yang pertama, gaji, upah, gratifikasi, honorarium, THR, dan lain-lain sebesar 650 juta rupiah. Yang kedua, ada biaya transportasi sebesar 45 juta rupiah. Yang ketiga, biaya lainnya sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat data penghasilan pegawai tetap. Yang pertama dengan nama Ramadana Putra, dengan biodata sebagai berikut. Beliau memiliki jabatan direktur dan status kawin dengan 2 tanggungan. Berikut terdapat penghasilan setiap bulan selama tahun 2020 dari Ramadana Putra. Selanjutnya, yang kedua ada Sandi Perdana dengan biodata sebagai berikut. Memiliki jabatan pegawai pemasaran dan statusnya kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berikut terdapat penghasilan setiap bulan selama tahun 2020 dari Sandi Perdana. Yang ketiga, ada Permana Prasetya Putri dengan biodata sebagai berikut. Memiliki jabatan kepala produksi dengan status kawin dengan 1 tanggungan dan suaminya bekerja. Berikut terdapat penghasilan setiap bulan selama tahun 2020 dari Permana Prasetya Putri. Selanjutnya yang keempat, dengan nama Kitty Angelic dengan biodata sebagai berikut. Memiliki jabatan staf audit dan status kawin tidak memiliki tanggungan dan suaminya tidak bekerja. Berikut terdapat penghasilan setiap bulan selama tahun 2020 dari Kitty Angelic. Selanjutnya, ada data penghasilan pegawai tetap. Yang pertama dengan nama Randy Permana, dengan biodata sebagai berikut. Memiliki status kawin dengan 1 tanggungan dan penghasilannya 10 juta rupiah. Selanjutnya ada komisaris dengan nama Putra Arjuna, dengan biodata sebagai berikut. Memiliki status kawin dengan 1 tanggungan dan honorarium sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, tenaga ahli dengan nama Sandra Dewi dengan biodata sebagai berikut. Memiliki status tidak kawin dan honorarium sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat penerima honorarium dengan nama Ardila Sinta dengan biodata sebagai berikut. Dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan, dengan honorarium sebesar 25 juta rupiah, di mana dia adalah seorang akuntan. Yang pertama, kita hitung dulu pegawai tidak tetap dengan nama Randy Permana, memiliki status kawin dengan 1 tanggungan, dan penghasilan bruto sebesar 10 juta rupiah. Yang pertama, kita cari dulu PTKP-nya. Karena Randy Permana ini merupakan pegawai, maka ia mendapatkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebagai pemotong dari penghasilan brutonya dia. Yang pertama kita cari PTKP. PTKP-nya ini kita dapatkan dari wajib pajak orang pribadi, memiliki PTKP sebesar 54 juta rupiah, ditambah status kawin dengan jumlah 4.500.000 rupiah, dan ditambahkan dengan 1 tanggungan sebesar 4.500.000 rupiah. Maka didapatkan PTKP sebesar 63 juta rupiah.
PTKP ini digunakan dalam 1 tahun. Nah, karena penghasilan brutonya ini dalam bentuk bulan, jadi kita bagi dulu menjadi 12. Sehingga didapatkan PTKP sebesar Rp5.250.000. Selanjutnya, kita cari PKP-nya. PKP di sini adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini kita dapatkan dari penghasilan bruto Randy Permana sebesar Rp10 juta. Sebesar Rp10 juta dikurangi dengan PTKP sebesar Rp5.250.000. Maka didapatkan hasilnya Rp4.750.000. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui PKP-nya, kita bisa langsung mencari PPh pasal 21-nya. Di mana 4.750.000 dari PKP kita kalikan dengan tarif progresif di lapisan pertama, karena lapisan pertama memiliki batasan Rp50 juta. Langsung aja 4.750.000 kita kali dengan 5%. Maka didapatkan hasilnya 237.500. Nah, sekarang sudah kita ketahui PPh 21 dari Randy Permana. Selanjutnya, kita hitung komisaris, di mana Putra Arjuna dengan status kawin dengan satu tanggungan dan honorarium sebesar Rp30 juta. Perlu kita ketahui, komisaris ini bukan merupakan pegawai dari perusahaan, namun dia terikat dengan perusahaan. Dan komisaris ini bukan merupakan salah satu dari jenis tenaga ahli, di mana kita ketahui tenaga ahli dengan singkatan PAKPANDA atau pengacara, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, notaris, dokter, dan arsitek. Nah, karena komisaris bukan merupakan tenaga ahli dan bukan merupakan pegawai perusahaan, maka kita langsung saja menghitung PPh 21-nya. PPh 21 ini kita dapatkan dari tarif progresif pasal 17 dikali dengan penghasilan, yaitu PPh 21-nya tarif progresif dengan batasan Rp50 juta memiliki tarif progresif 5%. Maka kita tulis di sini 5% tarif progresifnya dikali dengan penghasilannya Rp30 juta. Maka kita ketahui hasilnya Rp1.500.000. Nah, sudah kita ketahui PPh 21 dari Putra Arjuna atau seorang komisaris. Selanjutnya, tenaga ahli dengan nama Sandra Dewi dengan status tidak kawin dan honorarium sebesar Rp50 juta. Nah, di sini karena Sandra Dewi merupakan tenaga ahli atau yang termasuk salah satu dari yang kita ketahui PAKPANDA dan merupakan yang menerima penghasilan bersifat tidak berkesinambungan, maka kita bisa langsung hitung saja dengan rumus PPh 21-nya dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali dengan tarif progresif.
Nah, langsung saja kita cari PPh 21-nya. 50% dikali dengan penghasilan bruto sebesar 50 juta rupiah dikali dengan batasan tarif progresif lapisan pertama adalah 50 juta rupiah. Maka 50 juta rupiah ini masih termasuk ke dalam lapisan pertama. Jadi tarif progresifnya sebesar 5%. Maka dapat diketahui 50% dikali 50 juta rupiah, kita dapat 25 juta rupiah. Dikalikan dengan tarif progresif tadi, jadi menghasilkan PPh 21 sebesar Rp1.250.000. Nah, di sini sudah kita ketahui PPh pasal 21 dari tenaga ahli bernama Sandra Dewi. Selanjutnya, terdapat penerima honorarium dengan nama Ardila Sinta dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan dan honorarium sebesar 25 juta rupiah dan dia adalah seorang akuntan. Nah, karena dia penerima honorarium dan dia adalah seorang akuntan, maka cara perhitungannya sama seperti sebelumnya, di mana PPh 21 yang akan kita cari dari 50% kita kalikan dengan penghasilan bruto. Selanjutnya kita kalikan dengan tarif progresif. Nah, dapat kita ketahui 50% ini kita kalikan dengan 25 juta rupiah. Selanjutnya kita kalikan dengan tarif progresif sebesar 5%. Maka didapatkan hasilnya 12.500.000 rupiah dari 50% dikali 25 juta rupiah. Selanjutnya 12.500.000 rupiah ini kita kalikan dengan 5% dari tarif progresif sehingga menghasilkan 625.000. Nah, kita ketahui sudah PPh 21 dari penerima honorarium bernama Ardila Sinta sebesar Rp625.000. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data pegawai tetap. Salah satunya adalah tabel dari Ramadana Putra dengan beberapa tabel. Yang pertama normal, yaitu gaji normal. Yang kedua bulan Juli, karena di bulan Juli ini terdapat bonus yang diberikan. Yang ketiga ada Agustus, karena di bulan Agustus ini terdapat tambahan tunjangan transport, dan bulan Desember sebagai mana tutup buku. Kita tulis dulu gajinya sebesar 25 juta rupiah dengan tunjangan sebesar 300.000 rupiah dari tunjangan makan dan tunjangan transportasi sebesar 300.000 rupiah. Jadi tunjangannya sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya JKK dan JKP tidak ada. Lanjut ke jumlah teratur sebulan. Jumlah teratur sebulan ini sebesar 25.600.000. Lalu jumlah teratur setahun. Jumlah teratur setahun ini dari 25.600 dikali 12 bulan sehingga menghasilkan 307.200.000. Tidak ada bonus. Selanjutnya totalnya jadi sebesar
307.200.000, tinggal kita pindahkan. Selanjutnya ada pengurang, di mana biaya jabatannya sebesar 60 juta rupiah. Kita tulis aja 6 juta rupiah sebagai biaya maksimalnya. Selanjutnya ada iuran yang disetahunkan. Iuran di sini tadi di soal sebesar iuran THT Rp50.000 dan iuran pensiun Rp50.000. Rp100.000 dikali 12 bulan, sehingga dihasilkan Rp1.200.000. Maka total pengurang dari biaya jabatan Rp6 juta ditambah total pengurang Rp1.200.000. Jadi total pengurang sebesar Rp7.200.000. Selanjutnya penghasilan neto setahun dari total Rp307.200.000 dikurangin total pengurang Rp7.200.000 sehingga menghasilkan Rp300 juta. Selanjutnya ada PTKP yang kita dapat dari statusnya K2. K2 berarti Rp67.500.000. Selanjutnya ada PKP yang kita dapat dari penghasilan neto setahun dikurangin PTKP, yaitu Rp300.000 dikurangi 67.500 menghasilkan Rp232.500.000. Selanjutnya ada PPh 21. Dari 232.500 ini kita bagi dulu menjadi berapa lapis. Karena ini di bawah 250 juta, jadi bisa dibagi menjadi 2 lapis. Yang pertama dengan batasan 50 juta dikali 5%, sehingga didapat 2.500.000. Lapisan kedua dari 2.302.500 dikurangi batasan 50 juta. Hasilnya dikali dengan 15%, sehingga menghasilkan 27.375.000. Nah, lanjut ke PPh 21 setahun. PPh 21 setahun ini dari jumlah 2.500.000 ditambah 27.375.000 yang didapat 29.875.000. Selanjutnya PPh setahun atas gaji. Karena ini tidak ada bonus, jadi ini sepenuhnya adalah gaji. Kita catat 29.875.000. Tidak ada PPh setahun atas dasar bonus atau THR. Selanjutnya PPh teratur masa. PPh teratur masa ini didapat dari PPh setahun atas gaji dibagi dengan 12 bulan. Sehingga dihasilkan 2.489.583. Jumlah PPh 21 masa. Jumlah PPh 21 masa ini sama kayak PPh teratur masa tadi, 2.489.583. Lanjut, PPh sudah disetor. Karena di sini terdapat di bulan Juli ada perbedaan dan di bulan Agustus juga bulan Desember ada perbedaan. Jadi dari 12 bulan ini dikurangi dengan 3 bulan. Jadi didapat 9 bulan. 9 bulan perhitungan normal. Jadi dari 2.489.583 ini dikali dengan 9 bulan, di mana waktu normal pembayaran PPh. Jadi PPh yang sudah disetornya ini sebesar 22.406.250.000. Nah, selanjutnya di bulan Juli. Di bulan Juli ini juga sama, gajinya kita catat dulu 25 juta rupiah dengan tunjangannya 600.000 rupiah. JKK dan JPK tidak ada, jadi jumlah teratur sebulannya 25.600.000 dan jumlah teratur setahunnya
307.200.000. Nah, di bulan Juli ini terdapat tambahan bonus sebesar 15 juta rupiah. Jadi totalnya 322.200.000. Nah, total pengurangnya di sini juga sama, maksimalnya 6 juta rupiah dengan iuran yang di setahun sebesar 1.200.000 rupiah, sehingga total pengurangnya 7.200.000 rupiah dengan penghasilan neto setahunnya 315 juta. PTKP-nya juga tetap sama, 67.500.000. Nah, PTKP-nya ini jadi 247.500 dari 315 juta dikurang 67.500. Lanjut, karena dia kurang dari 250 juta, jadi dia bisa dibagi menjadi dua lapis. Lapisan pertama 50 juta rupiah dikali 5%, sehingga didapat 2.500.000 rupiah. Dari 247.500.000 dikurang 50 juta, menghasilkan hasilnya itu dikali 15%. Jadi didapat 29.625.000. Selanjutnya PPh 21 tahunnya sama ya, ditambah juga PPh 21 dari 5% tadi 2.500.000 ditambah 29.625. Jadi didapat 32.125.000. Lanjut, PPh setahun atas gajinya ini. PPh setahun atas gajinya ini ditulis yang normal. Jumlah normalnya ini kita tulis jadi 29.875.000. Dan PPh setahun atas bonus atau THR kita dapatkan dari PPh 21 tahun ini dikurangi dengan PPh setahun atas gaji. Jadi didapat 2.250.000. Dengan PPh teratur masa, PPh teratur masanya ini juga dari PPh teratur masa yang normal. Kita catat 2.489.583. Selanjutnya, jumlah PPh 21 masa. Nah, jumlahnya ini kita dapatkan dari PPh setahun atas bonus ditambah PPh teratur masa. Jadi didapat 4.739.583. Dan PPh yang disetornya jadi sama kayak jumlah PPh 21 masa, 4.739.583. Selanjutnya, kolom ketiga di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini masih sama, gajinya kita catat 25 juta dengan tunjangan. Nah, di bulan Agustus ini terdapat tambahan tunjangan sebesar 30.000. Jadi kita tambahkan di sini tunjangannya 630.000. Dengan JKK dan JKP tidak ada, jadi jumlah teratur sebulannya 25.630.000. Dan jumlah teratur setahunnya menjadi 307.560.000. Nah, bonusnya di sini sudah tidak ada karena sudah diberikan di bulan Juli. Selanjutnya jadi totalnya 307.560 juta. Dengan pengurang biaya jabatannya maksimalnya 6 juta rupiah. Dan iuran yang disetahunkannya 1.200.000 rupiah.
Jadi total pengurangnya Rp7.200.000. Nah, penghasilan neto setahunnya yang didapat dari 307.560 dikurangi 7.200.000 sehingga didapat 300.360.000. Dengan PTKP masih sama 67.500.000 sehingga didapat PKP-nya sebesar 232.860.000. Nah, 232.860.000 ini masih bisa kita bagi menjadi dua lapis. Jadi lapisan pertama 2.500.000, lapisan keduanya dari 232.860.000 dikurang 50 juta dikali dengan 15%. Jadi didapat hasilnya 27.429.000. Selanjutnya PPh 21 tahun didapat dari pertambahan tingkatan 1 dan tingkatan 2, lapisan 1 dan lapisan 2. Jadi didapatkan 29.929.000. Dengan PPh setahun atas gajinya juga 29.929.000. PPh setahun atas bonusnya tidak ada. Selanjutnya PPh teratur masa dari 29.922.000, 929.000 dibagi 12 bulan. Jadi 2.494.084 rupiah. Nah, di sini jumlah PPh 21 masanya juga sama, 2.494.084 rupiah. Jumlah PPh 21 yang disetor ini, tadi di bulan Juli ada pertambahan bonus, dan di bulan Agustus ini ada pertambahan tunjangan. Jadi, di sini hanya dikali pada 1 bulan jumlah PPh yang disetornya. Jadi, di bulan Agustus juga sama ya, 2.494.084 karena terjadi perbedaan di 1 bulan saja. Selanjutnya di bulan Desember, ini untuk tutup buku, untuk menyamakannya kita langsung ke total. Total ini kita lihat dari di bulan Juli ini kan ada pertambahan bonus, sehingga totalnya 322.200.000. Nah, dari 322.200.000 ini kita tambahkan dengan tambahan tunjangan 30.000. Jadi kita dapatkan 322.230.000. Kita tulis totalnya di bulan Desember. Selanjutnya kita tulis lagi biaya jabatannya. Biaya jabatan maksimalnya 6 juta dengan iuran disetahunkannya 1.200.000. Lanjut ke total pengurangnya jadi 7.200.000. Sehingga penghasilan neto setahun yang kita dapatkan sebesar 315.030.000. Selanjutnya PTKP-nya 67.500.000. Dihasilkan PTKP. PTKP ini dari penghasilan neto setahun dikurangin 67.500. Jadi PTKP yang didapatkan 240.530.000. 247.530.000. Lanjut kita bisa bagi juga jadi dua lapis. Jadi lapisan pertama batasan 50.000, 2.500.000 ya yang didapat. Lanjut dari 247.530 dikurang 50 juta,
hasilnya dikali 15%. Jadi didapat 29.629.500. Selanjutnya ada PPh 21 setahun. Ini didapat dari pertambahan lapisan pertama dan lapisan kedua. Jadi totalnya 32.129.500. Nah, selanjutnya nih, langsung kita catat saja PPh sudah disetornya. PPh sudah disetornya ini didapat dari penjumlahan di bulan normal 22.406.250 juta rupiah ditambah 4.739.583 juta rupiah dan 2.494.84 rupiah. Setelah kita jumlahkan ketiganya, kita dapatkan hasilnya 29.639.917. Nah, dari sini akan kita ketahui kurang atau lebih setor. Nah, ini itu kita dapatkan dari PPh 21 tahun ini 32.129.500 kita kurangkan dengan 29.639.917. Nah, dikurangkan kita dapatkan hasilnya 2.489.583 rupiah. Nah, dapat kita lihat ya di sini, ini berarti dia memiliki kurang setor sebesar sekian. Kurang atau lebih setor di bulan Desember sejumlah 2.489.583 rupiah. Nah, hasil yang ada di sini harus sama dengan PPh teratur masa pada bulan normal. Ini harus sama ya. Karena di softwarenya kalau misalkan udah sama akan menjadi seperti ini juga. Seperti itu. Jadi ini menghasilkan kurang setor 2.489.583 rupiah. Jika hasil yang ada di kurang atau lebih setor ini sama dengan PPh teratur masa, berarti perhitungan Anda sudah benar. Nah, cukup sekian cara perhitungan SPT 1721 dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.